Kalau kita memahami ini hadis dari segi sanad, udah tahu ini palsu, ini hadisnya bukan hadis. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh, ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru, menang. Tuh, ngaji itu bukan menang kalah. Nah, status hadis ini apa? Statusnya, saya bacakan. Jadi beliau menempatkan kapan ditempatkan, kapan tidak ditempatkan. Ada kitab namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Tipis, kecil. Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Tipis. Tapi kalau paham itu, belajar dengan bagus, itu baru dengar hadis langsung tahu. Oh, ini palsu. Ini bukan hadis. Hadis dhaif nih. Ah, ini sahih nih. Dikasih kita insting sensitivitas, ada kaidahnya. Ah, kalau kita memahami ini hadis dari segi sanad, udah tahu nih ini palsu, ini hadisnya bukan hadis. Makanya tadi saya dari awal katakan, inilah diantara kepakaran dan kejeniusan Syekh Muhammad Hashim, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, menisbatkannya kemana? Ke Abu Dzar. Nisbat matannya bukan kepada Nabi. Jelas? Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memang pakar hadis. Ya. Karena apa? Hadis itu tidak harus diriwayatkan dengan lafaz. Boleh disampaikan lewat makna, yang penting maknanya senafas. Jelas? Ya, jelas? Tapi jangan sampai membuat suatu kalimat disandarkan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah mengucapkannya. Nah, itu terancam nanti. Bahkan ancamannya tinggi. Di hadis Muslim itu disebutkan seakan-akan pesan kapling di neraka. Ya. Awas, hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja memalsukan, mencatut namaku, kata Nabi, ya, maka seakan ia pesan kafling di neraka. Nah, tapi ada yang paling menarik. Kalau ini lafaz ini bukan hadis, maka kenapa muncul? Dari mana muncul? Seperti apa munculnya? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Saya semalaman ambil waktu, tulis, dapat sini. Sebagian saya masukkan ke handphone supaya nanti di-share. Jadi ngajinya total. Ya, nanti insya Allah saya salin lebih bagus lagi, masukkan ke handphone, di-share nanti. Jadi nanti antum dapat langsung akses di Instagram kita ya. Jadi nanti ngajinya tempelkan supaya utuh. Ini yang beliau kutip ini, ya, dari kalimat ini yang dikutip dan banyak nanti tersebar di berbagai tempat. Itu sumbernya biasanya mengacu pada satu kitab. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Karangan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Juz yang pertama halaman 16. Juz 1 halaman 16. Pelan-pelan. Dan nanti harus belajar tentang Imam Al-Ghazali ya. Harus belajar. Karena kalau nggak belajar nanti nggak paham cara menilainya. Isinya bagus. Ihya Ulumuddin ini ada 4 bagian pokok di kitabnya, 4 bagian. Ada yang terkait dengan ibadat wal wajibat, 10 topik. Yang terkait dengan al-ijtimaiyah, 10 topik. Jadi menerangkan tentang kewajiban ibadah. Beliau kan faqih, hujatul Islam. Ya, punya kitab fikih, usul fikih juga. Itu luar biasa tuh. Ya. Yang kedua ijtimaiyah, terkait dengan pernikahan, urusan sosial. Yang ketiga terkait mengendalikan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu sehingga diri berubah menjadi lebih baik. Yang keempat munjiat minan nar. Ya, beraktivitas untuk menjaga diri dari ancaman-ancaman neraka. Kira-kira perbuatan apa saja yang terancam neraka dijelaskan supaya terbebas, hidupnya nyaman gitu. Nah, ini semua dikumpulkan 4 bagian ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini ada di juz pertama halaman ke-16. Ini saya bacakan langsung dari kitab ini. Bukan yang dari sini, dari kitabnya. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang tersambung pada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disampaikan hudara majlisi alimin. Ini tadi ya, bukan hudara majlisi dzikrin tapi alimin. Ini asalnya. Menghadiri majlis orang berilmu afdalu min salati alfi rak'atin, lebih utama dibandingkan dengan salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Sama kan?
Ya, bedanya cuma di alimin dengan zikrin. Faqila, ini baru sepotong, belum semua. Ya, baru sepotong belum semua. Kenapa? Karena memang esensinya sampai sini. Ini yang diambil oleh Syekh Muhammad Hashim. Tapi kalau kita mau sempurnakan, kita teruskan. Faqila, ini yang tadi saya katakan, kenapa zikir di sini ditafsirkan dengan ilmu? Dan kenapa ilmunya disebut dengan zikir? Ya. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, bagaimana dengan status bacaan Quran? Kan ini disampaikan, kalau ada majlis ilmu yang mengingatkan kita dengan Allah, iman bertambah, pengetahuan menguat, itu lebih bagus dari yang tadi ya. Salat 1000 rakaat, menyaksikan jenazah 1000 orang, menengok 1000 orang sakit, kan? Bagaimana dengan status Quran kalau baca Quran? Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Justru Quran itu bisa tambah manfaat kalau pakai ilmu. Maksudnya apa? Apalagi kalau di majlis itu ada yang ngajarin Quran. Dibahas bacaannya, dibahas maknanya, dibahas ilmunya, itu lebih utama lagi. Kayak kalau ada kajian-kajian tentang Quran, tentang hadis Nabi, tentang sunnah, kita ikutkan, itu nilainya tinggi. Sepanjang merubah keadaan kita lebih baik, ilmu makin meluas, iman makin meningkat, itu tinggi nilainya. Kayak cari kalau ada pengajian tuh, Masya Allah, yang nerangkan Quran tuh, bahas dalilnya, hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat dan sebagainya, kumpulkan. Itu nilainya tinggi. Dan nanti ada standar di mana ciri keberhasilannya. Karena imannya kuat, rajin ibadah. Karena ilmunya luas, bisa melihat dan bisa bersikap, hikmahnya naik. Oh, kalau dia kunut, ini dalilnya. Kalau enggak kunut, ini. Ya, Syekh Utsaimin tuh, Masya Allah tuh. Syekh Utsaimin tuh, beliau tidak kunut, tapi fatwanya ketika ada di belakang orang yang tak kunut itu, imamnya kunut, maka hendaknya dia mengaminkan. Tuh. Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau kunut. Tapi ketika datang ke tempatnya di madhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Tapi ketika datang ke tempat madhab beliau, tidak kunut. Padahal muridnya sudah menyimpulkan, nah ini yang masalah seringkali muridnya. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh. Ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Padahal gurunya biasa saja. Kata muridnya begitu mau masuk, itu terkenal. Kalau Anda baca kitab-kitab fikih, terkenal sekali riwayat ini. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru nih, menang. Tuh. Ngaji itu bukan menang kalah. Hah? Bukan sahih dhaif. Bukan sebatas sunnah dan bidah. Bukan itu. Esensinya memahami apa yang akan kita pelajari, mengukur diri lebih baik, dekat dengan Allah. Ini murid mengatakan, menang nih pendapat guru kita, katanya. Tiba kemudian, beliau sholat, diminta jadi imam. Subuh lagi. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Ketika selesai, murid protes, bertanya, kenapa guru nggak kunut? Kan kita kunut mazhabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipraktekkan di tempat ini. Nah, itu menjadi kaidah adab dalam dakwah. Kalau datang ke satu tempat, sudah menggunakan di situ satu cara yang bersumber dari Nabi, dalilnya ada nyambung ke Nabi. Cuman ada beberapa pilihan untuk memudahkan masyarakat di situ memilih yang A karena merasakan enak di situ, mudah di situ. Ya, contoh bagaimana misalnya, kan banyak tuh ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa dijaharkan, bisa silent, bisa nggak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca, selanjutnya enggak. Satu tempat misalnya baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Di Bekasi bisa. Di Bandung silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surabaya misal nggak dibaca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua jenis bacaan ini tersambung ke Nabi, ada dalilnya, ada sebabnya, ada ilmunya. Kenapa baca ini? Ini riwayatnya. Dia senang dengan itu, dia ikuti, dia ikut Nabi lewat riwayat ini. Ngaji, tahu ilmunya, nggak ada masalah. Datanglah kemudian orang Bandung yang silent tadi ke Bekasi.
Ya, Imam Ustadz Amir bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa silent. Belum tahu riwayat tadi. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya yang dimaksudkan tadi, ngaji kita dengan luas, ya. Kemudian imannya meningkat dengan keluasan itu kita paham. Nah, adab itu membantu kita untuk bertanya cara memahami. Makanya keluarnya sopan. Akhi, Ustadz tadi saat ngimamin bacaannya kok keras, saya biasanya dapatnya yang sir, yang silent. Boleh nggak saya dapat kira-kira dari mana bisa saya pelajari itu? Dikasih. Oh, ini sumbernya. Ilmu nambah. Ya, kalau belum apa-apa bid'ah susah. Susah. Ya betul, bid'ah itu harus dijauhi, dihindari. Tapi menjauhinya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu makin bahaya. Makin bahaya. Dan biasanya kalau ditanamkan itu yang celaka. Jadi kalau ada misalnya, ini saya misal, dan jauhi saya kalau ada sifat seperti ini. Antum dengar saya aja ya. Dengar saya aja. Jangan dengar yang lain. Kalau dengar yang lain nanti salah nih. Dengar saya aja. Nah, saya ini kan terbatas. Ketika yang saya sampaikan salah, murid itu nanti akan menelan bulat-bulat dan tidak mampu mendengar yang lain yang benar. Itu musibah. Itu musibah. Siapa yang bisa memastikan kalau saya bisa menguasai segalanya? Nggak ada. Pasti salah. Nah, itulah sebabnya kenapa di imam fikih pun Allah anugerahkan ada 4. Yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ternyata kalau kita cek semua saling melengkapi. Yang ini unggul di logika, yang ini unggul di hadis di nas, yang ini unggul di Quran, yang ini unggul di riwayat. Begitu dikumpulkan dapat kita keutamaan di situ. Jelas sampai situ? Nah, ini gambaran. Ya, ini gambaran. Hati-hati ya. Jadi benar-benar kita memahami sesuatu dengan detail sehingga paham. Nah, status hadis ini apa? Statusnya. Nah, saya bacakan. Ada nanti beberapa imam yang meneliti kitabnya Imam Al-Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin. Dan ini imam yang neliti. Jadi antum kalau bukan imam, gak usah ikut-ikutan menyimpulkan. Ini imam. Dan saya juga punya teman waktu di Tripoli itu tesisnya tentang Imam Al-Ghazali, diteliti dan beliau baca semua bukunya. Alhamdulillah saya hidup dan bertempat tinggal dengan beliau itu. Jadi bisa mempelajari dan dapat tuh bagian dari penelitiannya. Kalau yang ini bukan, ini yang sudah awal-awal ya. Namanya Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengkhususkan kitab Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin. Ya, penelitian terhadap hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin yang tersambung pada Al-Imam Al-Ghazali. Juz yang pertama halaman 59. Ya. Jadi disusun satu-satu, hadis 1, hadis 2, hadis 3. Ini urutan hadis yang tadi dibacakan urutan ke-47. Ya, ini saya sudah salin. Urutan ke-47. Masih ada waktu? Sebentar lagi ya, sedikit lagi ya. Wa fi hadits Abi Dzarrin, dan dalam subtopik terkait dengan hadis Abu Dzar ini yaitu Jundub bin Junadah Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ya. Rafa'ahu ya, dimarfu'kan itu ya, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbunyi tadi itu ya, khudara majlisi alimin, bukan zikir di situ kan ya, afdalu min alfi apa rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin tadi ya. Hadzal hadis, kalau ini dipahami hadis berdasar ilmu sanad, maudhu'un, status hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Kalau dibaca dari status, perhatikan ya, ini imam. Nanti kita akan belajar bagaimana adabnya imamnya yang sangat luar biasa. Dan ini pengikut Imam Al-Ghazali. Lihat adabnya nanti. Beliau jujur, ini hadisnya palsu. Wa innama a'rifuhu ya qala al-Iraqi, beliau mengutip pendapat Imam Al-Iraqi, salah satu pakar hadis yang mengetahui bukan hanya hafal hadis sanad dan matan. Mengetahui yang ini palsu, yang ini dhaif, yang ini matruk, yang ini mungkar. Tahu statusnya, sampai tahu ke orang-orangnya. Oh, kalau diriwayatkan hadis oleh si fulan, jangan diambil hadisnya. Ya, kenapa? Ini mah tukang banyak cerita. Yang ini banyak maksiatnya, sampai tahu ke situnya. Karena ada ilmunya. Ya, ada apa?
ilmunya. Qala al-Iraqi, Imam al-Iraqi mengatakan hadzal hadis maudhu'un, dikutip oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Hadis ini statusnya maudhu'. Wa innama a'rifu min hadits Umar, la min hadits Abi Dzar. Ini rendah hati. Yang saya tahu itu sebetulnya kalau mau disambungkan, nyambungnya bukan ke Abu Dzar. Saya nggak ketemu kalau di Abu Dzar, nyambungnya ke Umar. Tuh. Tapi bahasanya yang saya ketahui, rendah hati kan? Ya. Ini bukan nih, nggak ada di situ, misalnya. Nah, ini yang saya ketahui. Bismillah. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Kama dzakarahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at, dan komentar tentang ini pun telah disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at. Jadi mengutip juga. Ini fair, objektif. Ya, padahal beda pandangan dalam beberapa hal. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kan beda pandangan dalam beberapa aspek. Apalagi dengan Imam Al-Ghazali. Beliau komentar terhadap hadis-hadisnya, tapi Masya Allah memuji pada aspek yang lainnya. Ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba ngajinya diperdalam, baca lagi. Baca lagi. Beliau punya kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Saya pernah ngajar di sini tuh dulu. Ya, dari ba'da maghrib itu. Ada kitab Risalah Tazkiyatun Nafs. Beliau membuka awal kitab itu dengan bersalawat kepada Nabi menggunakan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang menarik, yang menisbatkan kepada pengikutnya, ya, atau yang mengikuti manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menolak kata Sayyidina. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya menggunakan itu. Jadi beliau menempatkan kapan ditempatkan, kapan tidak ditempatkan. Itu polanya. Kapan digunakan, kapan tidak. Yang unggulnya silahkan diambil, beda pendapat tinggalkan aja, nggak usah dicela. Itu kan yang sering saya sampaikan. Nah, ulama itu seperti itu dulu. Ulama begitu. Kalau Anda nggak sepakat, tinggalkan aja, nggak usah dicela. Tapi kalau ada kebaikan, itu diambil. Orang dulu begitu. Saya pernah ngirimkan mushaf di Bandung, titip sama paman saya yang di MUI. Begitu disampaikan, senang pengurusnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Kiai mushaf. Dari mana mushaf ini? Ustadz Adi Hidayat. Ambil aja, bid'ah itu katanya. Suruh diambil lagi. Saya bilang musibah ini. Mushaf disebut bid'ah. Musibah. Musibah. Dan saya cek ternyata nggak kenal. Saya nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal saya. Coba Anda bayangkan, pada yang belum kenal pun dibid'ahkan. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah nanya. Ya. Karena itu saya sering menyampaikan, dari dulu saya sampaikan. Ya, kalau ada beda pendapat, duduk, lalu diskusi. Kalau kemudian sifatnya yang usul, perbaiki. Kalau pada yang furu'iyat beda-beda sedikit karena pilihan, karena bismillah, karena kunut, karena apa, saling menghormati. Setelah itu disampaikan kepada masyarakatnya atau jamaahnya. Oh, si fulan itu kalau pakai ini, dalilnya ini. Kita nggak pakai itu karena kita pakai yang ini. Ini yang kita yakini, itu lebih bagus. Kalau semua demikian itu jadi baik, alhamdulillah. Ustadz-ustadz duduk, ada database-nya, jadi tahu mau ngaji ke sini, pakarnya di bidang ini. Foto sama-sama, jamaahnya tenang, alhamdulillah. Itu yang bagus. Ya, sekalipun sunnatullah selalu ada penilaian-penilaian itu. Tapi saya mengajarkan pada Anda, harus selalu menghormati orang lain. Belajar yang baik, jangan mudah kemudian apalagi mencela orang lain. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Walaupun beda pendapat, sekalipun salah, ditunjukkan dengan cara yang baik. Jelas ya? Baik. Saya selesaikan dulu sebentar sebelum berakhir. Faqala, kenapa ini disebut dengan maudhu'? Rawa Muhammad bin Ali ibnu Umar al-Mudzakkar. Nah, di sini ada orang bernama Umar al-Mudzakkar. Umar al-Mudzakkar ini dikomentari oleh Abu Bakar al-Khatib. Syekh Abu Bakar al-Khatib ini juga begawan di bidang hadis. Sangat mengetahui sanad hadis. Matruk. Status orangnya matruk. Jadi ada mungkar, ada matruk, ada maudhu', itu beda. Kalau mungkar itu biasanya dijauhi karena orang yang diduga meriwayatkan hadis ini terduga berpotensi banyak berbuat maksiat. Walaupun mungkin informasinya benar, mungkin, tapi hadisnya nggak diambil supaya tidak menjadi aib kepada Rasulullah. Kok bisa hadis disampaikan oleh pemabuk misalnya? Jelas ya? Supaya nggak jadi fitnah. Saking ketatnya demikian. Maka cari jalan lain yang mendapatkan informasi serupa, dicari dari orang baik yang tidak terjerat oleh sifat-sifat mungkar.
Nah, matruk ini biasanya disampaikan hadisnya oleh orang-orang yang awalnya seringkali bercerita dan ceritanya sering ngarang. Sedangkan mengarang cerita itu kan, yang dikarang itu kadang nggak benar kan? Ya, bahasa tegasnya itu dusta. Ya, nah, hadis itu nggak bisa dipakai dalam hal demikian, karena nggak boleh mengarang-ngarang. Nah, untuk antisipasi, jangan mengambil hadis itu dari pendongeng, dari tukang cerita. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Karena itu hadisnya ditinggalkan. Ditinggalkan itu turika, orangnya matruk, tinggalkan itu supaya nggak terjebak pada sesuatu yang mungkin saja bukan hadis tapi cerita. Kalau pengen tahu, jangan langsung disimpulkan cerah orangnya, maka cari jalur lain. Ada nggak hadis itu? Dicari jalur lain, itu adabnya. Jelas? Yang ketiga, maudhu. Maudhu itu jelas palsu. Dari kata wudi'a, wada'a, meletakkan, membuat hadis yang memang bukan hadis. Contoh, tapi disamarkan. Afdalud dahri bi faisil laili kujifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanghu fa idza bukhila fadriba unuqu thalatha marrat hatta utiha. Rawahu syaikhan. Kalau antum belajar nahwu, benar semua tuh kalimatnya. Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Padahal maksudnya bukan itu, cuman disamarkan. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit, wa kuripa, tambahkan kerupuk. Hatta karusa udangu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabeuheulan. Keselak. Faduriba unukuhu, maka pukullah punduknya talatha marrat 3 kali hatta utiha, sampai dia muntah. Rawahu syaikhan. Ya, ini kalimat disampaikan 2 orang syekh, orang tua, namanya Pak Asep dan Pak Dayat. Dulu ada orang suka nyamar-nyamarkan bikin hadis palsu. Motifnya banyak, tapi disamarkan kalimatnya. Ya, dulu tukang terong tuh ada jualan terong itu supaya laku, dimiripkan dengan hadis tentang air Zam-Zam. Bazinjan dawaun likulida, terong obat segala penyakit, supaya laku terongnya. Nah, itu maudhu'. Nah, ini statusnya pada maudhu'. Kenapa? Karena ada orang matruk. Nah, teruskan sebentar ya, supaya nggak sepotong-sepotong pemahamannya, agak cepat saya. Nah, dia terima dari siapa? Qala haddatsana Ishaq, ya, bin Ja'ad, haddatsana Ahmad bin Abdullah Al-Harawi. Nah, di sini problemnya. Al-Harawi ini nama aslinya Juwaibari. Saya sudah punya catatannya. Nah, Juwaibari ini dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Punya kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad, akdzabun nas, ini orang paling dusta di antara manusia. Banyak bohongnya. Haddatsana Ishaq bin Najih, haddatsana Hisham ya bin Hasan, haddatsana Muhammad bin Sirin, haddatsana Ubaidah. Nyambung ke sini. Ibnu Salmani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sanad yang tersambung ke Umar, jadi bukan dari Abi Dzar. Tapi yang tersambung ke Umar pun ada masalah karena ada Al-Juwaibari yang diduga mendustakan hadis ini. Paham? Jadi dari segi sanad bermasalah. Tapi apakah isinya bermasalah? Ini. Ternyata teman-teman sekalian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang riwayat Umar ini, ja'a rajulun minal ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahidun. Umar mengatakan, waktu saya hidup dulu, ada seorang pemuda dari Ansor datang ke Nabi. Saya menyaksikan itu, dia berkata, ya Rasulullah, idza hadartu janazatan wa hadara majlis alimin ayyuhuma ahabbu ilaik. Ya Rasulullah, kalau satu momen ada orang meninggal, ada kesempatan mengikuti jenazah itu, dari mulai menyolatkan, ya, sebelumnya mengafani, menyolatkan sampai mengantarkan ke kuburan. Tapi sisi lain ada majlis ilmu. Menurut Anda, mana yang paling utama, ya? Mana yang paling disukai oleh Anda, ya Rasulullah? Mana yang paling disukai? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perhatikan kalimatnya. Ayyuhuma ahabbu ilaika an ushidahu ya Rasulullah? Mana menurut Anda yang paling Rasulullah sukai supaya saya bisa lakukan? Pengen sesuai dengan kehendak Nabi. Faqala, maka jawab Nabi, in kana lil janazati man yatba'uha wa yadfanuha fa inna hudura majlisi alimin afdal min huduri alfi janazatin tasyi'uha. Kalau memang sudah ada yang nangani jenazah itu, ada yang sudah nyolatkan, kan fardu kifayah, ada yang sudah mengantarkan ke kubur, saat bersamaan ada majlis ilmu dan materinya penting kau butuhkan, maka mengikuti majlis ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan menghadiri 1000 jenazah seperti yang tadi sifatnya disebutkan. Jelas?
Nah, ini keterangan dari Nabi, cuma statusnya hadis maudhu. Paham? Statusnya apa? Hadis maudhu. Kalau hadis maudhu, ya jangan diambil. Yang diambil itu riwayatnya yang benar. Sekarang pertanyaannya, ada nggak riwayat yang sesuai dengan ini, yang bukan maudhu? Jawabannya ada. Ternyata ada. Ternyata ada. Nyambungnya ke siapa? Ibnu Majah. Siapa lagi? Al-Hakim Naisaburi. Diturunkan kemudian riwayatnya. Ini saya sudah catat di sini. Kalau ini sudah saya masukkan ke sini di galeri. Nanti insya Allah kita upload ya. Qultu. Nah, ada qultu, ada qultum. Qultu, aku berkomentar. Ini kata Murtada Az-Zabidi ya. Saya langsung ke ujungnya saja ya. Langsung ke ujungnya. Wa nass Ibnul Jauzi ba'da qawlihi bi nafsika wa malika wa aina taqaw hadhihi al-mashahid min mashhadi 'alimin amma 'alimta anna Allah yuta'u bil 'ilmi wa yu'badu bil 'ilmi wa khairu dunya wal akhirati fil 'ilmi wa syarrid dunya wal akhirati fil jahli. Kata beliau, ini beliau itu Murtada Az-Zabidi, seorang syekh besar, ahli fiqih, ahli ilmu, ahli bahasa dan pengkaji hadis. Dan itu mengomentari tadi kitabnya Ihya Ulumuddin, mengeluarkan isi hadisnya, dicek. Beliau fair mengatakan, ini memang yang disampaikan di sini kalau disebut hadis maudhu, palsu, tapi jangan cepat menilai Imam Al-Ghazali dengan penilaian yang tidak baik. Aku berkata, kata beliau, setelah mengkaji, mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, betul kalau melihat sanadnya saja, betul kalau mengambil lafaz yang demikian, itu betul, nggak salah beliau. Tapi kalau kita lihat maknanya, kata beliau, ya, lihat maknanya. Bukankah amma alimta anna Allah yuta'u bil ilmi, bukankah kita menyadari kalau Allah itu ditaati Allah itu pakai ilmu kan? Saya ulang. Saat kita menaati Allah pakai ilmu atau tidak? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Bukan hanya dari Quran, dari hadis, dari keseharian kita saja. Kalau nggak tahu ilmu, nggak mungkin kita sholat. Dari mana taunya sholat subuh 2 rakaat? Ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bisa 4 rakaat. Kan dulu ada yang di sidang tokoh komunis itu kan? Muslim, subuh berapa rakaat? 4 katanya. Ada yang sebut 3. Karena nggak ada ilmunya. Pakai ilmu kan? Syahadatun pakai ilmu kan? Ya, Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha. Karena itu ada ilmu tauhid. Mengenal Allah pakai ilmu. Salat pakai ilmu, zakat pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak tahu batasan zakat berapa. Jelas? Baik. Kemudian apa lagi? Wa yu'badu bil ilmi, disembah pakai ilmu. Dan kalau pengen dunianya sukses, pakai ilmu kan? Semakin pintar, semakin mudah akses kan? Semakin tinggi ilmunya, semakin salary-nya, ya, gajinya makin tinggi kan? Wal akhirati, akhirat juga begitu, fil ilmi, pakai ilmu. Nggak tahu ilmu, nggak dapat sukses akhirat. Dari mana taunya tahajud itu bisa mendatangkan kebaikan? Pakai ilmu. Jadi intinya apa? Ilmu. Wa syarrid dunya wal akhirati fil jahli. Sedangkan orang yang nggak sukses dunia dan akhiratnya karena nggak punya ilmu. Karena ilmu kurang, kerjanya capek. Karena ilmu kurang, surganya terancam. Jelas? Nah, teruskan. Ini bahasa halus sekali, bahasa halus. Ini kan yang dibahas ini isinya tentang keutamaan ilmu. Ini jangan karena menyimpulkan ini maudhu, salah nih, tiba-tiba ditinggalkan amalannya. Tidak, cek dulu. Kalau memang isinya bagus, tentang yang bagus, kalaupun dia bukan bagian dari hadis, cukup jangan posisikan sebagai hadis. Ambil aja isinya, cuma jangan nilai sebagai hadis. Jelas? Itu maksudnya. Nih, gini. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar itu? Itu bukan hadis, hadis palsu. Itu cerita. Di buku saya ada yang menyoal hadis populer, itu saya bahas. Itu cerita, bukan hadis. Tapi itu kalimat yang benar. Bahkan di ilmu kedokteran pun bagus. Caranya bagaimana? Ya jangan anggap sebagai hadis. Ambil aja isinya, tapi jangan sebut itu hadis. Boleh jadi itu kata-kata mutiara, itu nasihat. Saking bagus kalimatnya dikira dari Nabi, gitu. Pernah dengar kalimat ini? Ya, ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan umat itu rahmat. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Bukan hadis. Hadis palsu. Cuman maknanya dipelajari untuk diamalkan supaya saling toleran, jangan dikit-dikit beda, dari perbedaan itu bermusuhan.
Assalamualaikum, beda manhaj. Waalaikumsalam. Jangan begitu. Jelas? Nah, ini maksudnya Syekh Murtado itu. Kan kita sepakat ilmu itu penting. Ini memang bermasalah, tinggalkan itunya, tapi jangan sampai kehilangan esensinya, apalagi mencela penulisnya. Betapa banyak orang-orang sekarang yang ilmunya tuh menurut saya, mohon maaf ya, masih tipis sekali. Kok bisa mencela Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali begini-begini. Ngaji belum tuntas, baca kitabnya aja belum. Baca kitabnya aja belum tuntas. Ini imam-imam besar saja sekalipun memberi masukan sangat objektif. Yang ini yang bermasalah, tapi isinya nggak bermasalah. Ya abaikan aja status hadisnya, ambil isinya. Bahkan dasar-dasar Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya itu walaupun ketat menyimpulkan, yang lainnya aman. Yang lain itu apa? Nasihatnya. Yang lain itu apa? Fikihnya, usulnya aman semua. Cuman memang bermasalah di apa? Status sanad hadisnya. Nah sekarang yang terakhir untuk menutup di bagian akhirnya nih, ada nggak riwayat lain yang senafas dengan ini sehingga yang diambil yang itu? Jelas? Oke, yuk kita teruskan. Saya tutup ya. Kemudian waqad aqarrahu ala kaunihi mawdu'an al-Hafidz Ibnu Hajar fil Lisan. Nah ini fair nih, ya. Walaupun beliau pengikut Imam Al-Ghazali, pengagum tapi fair. Ya. Dan yang telah menetapkan hadis ini maudhu bukan hanya Ibnul Jauzi dan yang lainnya, tapi termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya fil Lisan. Kemudian waqala hadza min tamati al-Juwaybari, dan menyampaikan ini kesalahannya dari al-Juwaybari ini, penyebabnya yang tadi saya sampaikan itu, ya. Yang tadi saya sampaikan. Wa tabi'ahu al-Hafidz as-Suyuti fil La'ali, dan Imam As-Suyuti pun, As-Suyuti imam besar, kitabnya banyak di hampir semua bidang ilmu ada kitabnya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada nazamnya Suyuti di ilmu hadis, banyak sekali. Termasuk mencakup kitab ini. Terakhir, ya, yuk kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini poinnya. Wa akhrajahu Ibnu Majah kama fi Dzail lis-Suyuti wal Hakim fi tarikhihi. Tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ada riwayat yang riwayatnya aman, statusnya nggak sama dengan ini. Siapa yang riwayatkan? Imam Ibnu Majah, termasuk juga ya Imam Al-Hakim Naisaburi dalam kitab tarikhnya. Kama fil Jami' al-Kabir lahu fi Musnadi Abi Dzar, ya, wa lafdhihi. Nah, ini yang Abu Dzar ini. Jadi ada yang tertukar, yang Abu Dzar itu sebenarnya sahih. Ya, yang maudhu itu yang disambungkan ke Umar. Cuman kadang orang tuh iltibas, bingung mana yang Abu Dzar, mana yang Umar. Maka diambillah sanadnya yang dari Juwaybari, dinisbatkan pada Abu Dzar, tapi isinya itu sebetulnya yang Juwaybari yang salah tadi. Yang Abu Dzarnya benar, ini yang kalimatnya. Yang salahnya yang ini. Jelas? Ya, yuk kita bacakan. Ya Aba Dzarlin, li an taghdu fi an tata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka mi an tusalliya mi'ata rak'atin wa an taghdu fa tata'allam baban min al-'ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun mi an tusalliya alf rak'atin tatawwu'an fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Allahu akbar. Yang dimaksud itu riwayatnya Abu Dzar. Apa riwayatnya? Disampaikan pada beliau, ya Abu Dzar, kalau engkau berangkat untuk belajar satu ayat saja dari kitab Allah, satu ayat aja, ngaji ada tafsir cuma satu ayat, nun, dibahas tuh nun tuh, wah bahas dan seterusnya, panjang sampai 2 jam misalnya, ya. Kemudian dibandingkan dengan sholat 100 rakaat, itu lebih bagus Anda belajar. Lebih bagus Anda belajar yang satu ayat itu bila dibandingkan dengan 100 rakaat. Ini yang dimaksud keutamaannya. Yang dimaksud apa? Keutamaan. Yang sholatnya ini dimaksudkan sholat sunnah. Sholat apa namanya? Sunnah. Jadi kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat, bukan nggak boleh sholat sunnah, bukan. Kalau dibandingkan pahala sholat sunnah 100 rakaat dengan dibandingkan belajar satu ayat itu di majlis, itu nilainya lebih tinggi belajar di majlis dibandingkan dengan 100 ayat itu. Sebab kalau Anda sudah paham ayat itu, Anda pakai dalam sholat dengan maknanya, dengan hasil ilmunya, itu nilainya lebih tinggi dari sekedar baca dan sholat 100 rakaat tadi. Nilainya lebih. Nanti saya turunkan hadis lain di hadis Muslim. Anda sholat nih, nggak paham, itu cuma dapat pahala 10. Pahala 10. Tapi sholat dan Anda paham dari hasil belajar, apa yang terjadi? Begitu Anda sholat, malaikat ikut di situ. Doa Anda diaminkan. Begitu istighfar, Rabbi gfirli, malaikat mengatakan, ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Mohon pada Allah. Dan disanjung oleh Allah sampai selesai dia.
Kayak saya sering katakan, kalau saya belum tutup, kalau bisa jangan dulu sholat syuruk. Nanti saya kasih waktunya. Supaya apa? Sifat-sifat ini menyertai. Apa hadisnya? Di hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiathum rahmah nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah atau kama qala Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih. Nggak ada orang ngaji belajar sampai selesai Anda sholat, sampai bubar selesai, kecuali pada saat itu diturunkan oleh Allah ketenangan. Makanya kalau ngaji yang benar, hati tenang. Baik. Setelah itu malaikat ikut kumpul. Jika antum sholat, malaikat ikut di situ. Ya. Nanti antum baca, diaminkan. Makanya kan ada hadis, man sholat ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang sholat aminnya bersamaan dengan amin malaikat. Tuh. Kapan itu terjadi? Kalau jamaah. Sifat jamaah di mana? Di majlis. Jamaah itu di majlis. Nah, tapi ada orang yang ikut majlis begini, sholat habis itu. Makanya kalau mau pulang, sholat dulu. Terus doa. Itu diaminkan. Istighfar, dimohonkan ampunan kepada Allah. Itu sifatnya. Nah, itu adanya di riwayat sahih. Nyambungnya ke Abu Dzar. Sahih yang ini. Ya, kita teruskan lagi. Wa an taghdu wa fatata'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya alf-rak'atin tatawwu'a. Ini tadi. Dan kalau engkau berangkat ke majlis ilmu, majlisnya yang benar, baru dapat ilmunya. Ini sekarang, tadi kan kita belajar ya, baru dapat ilmunya. Kalaupun belum diamalkan, baru dapat ilmunya. Apalagi diamalkan, itu nilainya lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, ini yang sahih. Yang sahih. Perhatikan komen terakhirnya yang ingin saya tutup. Fayahtamilu anna syaikha asyara ila hadza wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu yang ini maksudnya. Tuh, lihat. Betapa sopannya muridnya ini. Betapa sopannya. Beliau ingin mengatakan Imam Al-Ghazali belum tentu salah di situ. Belum tentu salah, cuman akses beliau kepada hadis ini mungkin nggak dapat. Jadi meriwayatkan dengan makna, karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna, maka diambillah maknanya. Orang sekarang salah paham. Dilihat jalur sanadnya, begitu dicek, wah ini hadisnya palsu nih, jangan dekati kitab Imam Bukhari. Ini levelnya imam yang menilai. Boleh jadi Imam Al-Ghazali nggak dapat akses ke sanad itu, maka diriwayatkanlah dengan maknanya, karena hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Dengan makna, maka diambillah makna yang sahih ini, diterapkan kepada rawinya Abu Dzar. Itu sahih, maknanya sahih, orangnya sahih. Cuman ketika dituliskan lafadznya itu nyambungnya ke lafadz yang maudhu tadi. Jelas gak? Ya? Itu problemnya. Kalau kita ngaji sampai sini kita paham. Nah, Hadratus Syekh Muhammad Hashim mengerti itu, makanya yang beliau ambil apa? Langsung redaksinya, redaksi makna. Diambillah redaksi makna itu, dikembalikan kepada Abu Dzarnya. Masukkan ke sini, lengkap dengan pemaknaan tadi.